Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullahi wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang wakaf yang terdiri dari beberapa pembahasan. Yang pertama, definisi wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan. Imam Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahil Asy-Syarqasi mengartikan wakaf menurut bahasa juga sama. Lalu berdalil dengan firman-Nya, waqifuhum innahum mas'ulun, dan tahanlah mereka di tempat perhentian karena sesungguhnya mereka akan ditanya. Maksud pengambilan ayat tadi karena ada kalimat waqafa yang artinya menahan. Sedangkan wakaf menurut istilah yaitu menahan benda yang pokok dan menggunakan hasil atau manfaatnya untuk kepentingan dinul Islam. Atau istilah lain yaitu menahan barang yang dimiliki tidak untuk dimiliki barangnya, tetapi untuk dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan orang lain. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala membangun Masjid Nabawi. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, beliau menyuruh agar membangun masjid. Lalu beliau berkata, "Wahai Bani Najjar, juallah kebunmu ini kepadaku." Lalu Bani Najjar menjawab, "Tidak kujual. Demi Allah tidaklah kami jual tanah ini kecuali untuk Allah." Berdasarkan hadis tadi, jelaslah bahwa Bani Najjar mewakafkan tanah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibangun masjid, dan wakaf termasuk amal jariyah. Wakaf termasuk amal ibadah yang berupa harta benda. Telah disyariatkan Islam semenjak Rasulullah SAW masih hidup dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Dalil dianjurkannya wakaf. Selain pembangunan Masjid Nabawi yang disebutkan tadi, ada dalil lainnya, yaitu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Umar radhiyallahu anhu telah memperoleh bagian tanah tanah di Khaybar. Lalu ia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Aku telah mendapatkan bagian tanah yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau, wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini?" Lalu Rasulullah menjawab, "Jika engkau menghendaki, engkau wakafkanlah tanah itu dan engkau sedekahkan hasilnya." Lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwaris, tetapi dihibahkan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang ma'ruf atau memberi makan temannya tanpa ingin menyinggunnya. AR Bukhari Muslim 2565 dan 3085. Syekh Abdullah Ali Basam berkata, wakaf adalah sedekah yang paling mulia. Allah menganjurkannya dan menjadikan pahala yang besar bagi wakaf. Karena sedekah berupa wakaf tetap terus kembali menuju kepada kebaikan dan maslahat. Adapun keutamaannya, 1.
berbuat baik kepada yang diberi wakaf, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan bantuan, misalnya kepada fakir miskin, anak yatim, janda, orang-orang yang tak memiliki usaha dan pekerjaan, atau untuk orang yang berjihad fisabilillah, untuk pengajar dan menuntut ilmu, pembantu atau pelayanan kemaslahatan umum. 2. Kebaikan yang besar bagi yang berwakaf, karena dia menyedekahkan harta yang tak utuh barangnya, tapi terus mengalir pahalanya, sekalipun sudah putus usahanya, karena dia telah keluar dari kehidupan dunia menuju kampung akhirat. Contoh wakaf yang sering kita jumpai yaitu sebidang tanah yang diwakafkan oleh sepemilik untuk pembangunan masjid, musola, ataupun pesantren. Contoh lainnya juga seperti kendaraan roda 4 yang diperuntukkan dijadikan ambulan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat yang kesulitan kendaraan untuk membawa orang sakit ke rumah sakit ataupun ke puskesmas. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa bersedekah atau berwakaf, baik berwakaf dengan harta yang besar maupun harta yang kecil. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai wakaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.